Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johari dengan NIM 19111111916. Baik, di sini saya akan membuat video itu pengkajian muskuloskeletal untuk memenuhi video ujian skill lab KMB 3. Saya berasal dari kelompok 1 lokal A 2019-1. Oke, baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan muskuloskeletal kepada klien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu. Yang pertama itu kita harus melakukan anamnesa atau pengkajian dahulu kepada klien secara umum. Nah, yang kita kaji itu ada beberapa hal nanti. Yang pertama, pengkajian nyeri. Nah, pengkajian ini bisa kita lakukan dengan skala PQRST. Lalu yang kedua itu adanya deformitas atau tidak, atau perubahan bentuk pada tubuh klien atau tidak. Nah, kita perhatikan apakah klien datang pertama kali itu dalam keadaan tubuh normal atau tidak. Nah, lalu selanjutnya itu kita periksa juga adanya disfungsi otot atau tidak. Nah, yang tidak boleh kita lupakan juga yaitu kita kaji riwayat kesehatan klien yang terdahulu dan riwayat kesehatan keluarganya. Nah, lalu selanjutnya itu yang kedua, yaitu kita akan melakukan pengkajian fisik khusus kepada klien yang mengalami kelainan ortopedi. Nah, yang kita perhatikan di sini ialah yang pertama itu bagaimana keadaan klien pertama kali datang, apakah berjalan dengan normal atau tidak, bentuk dari bahunya normal atau tidak, dan bentuk punggungnya normal atau tidak. Kita lihat secara umum terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua itu perhatikan cara berjalannya, apakah klien terpincang-pincang atau berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pengkajian ROM juga atau range of motion juga, apakah si klien ini aktif melakukan ROM ini atau tidak. Nah, dan tidak boleh ketinggalan juga yaitu kita periksa juga TTV atau tanda-tanda vital dari klien ketika pertama kali datang, apakah normal atau tidak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, siap Pak. Oke, baik Pak, perkenalkan nama saya Rizky, Bapak boleh menjadi saya Proud Aziz ya Pak. Oke, kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Azad. Bapak Azad ya? Oke, baik Bapak Azad. Nah, baik Bapak, tujuan saya datang ke sini pada hari ini itu untuk melakukan pemeriksaan muskuloskeletal kepada Bapak. Nah, nanti saya akan memeriksa untuk keadaan otot Bapak, apakah terdapat nyeri ataupun keabnormalan lainnya, itu dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Pak. Oke, baik. Untuk waktunya sendiri itu kurang lebih 15-30 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Oke. Nah, Bapak mau dilakukan di mana? Di sini atau di rumah lain? Di sini saja ya Pak. Oke, baik. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot dulu ya Bapak. Oke Bapak boleh merentangkan tangan Bapak ke depan seperti ini. Oke, saya tekan ya Pak. Oke, baik, tekan lagi Pak. Nah, berdasarkan yang telah saya periksa tadi, ini poinnya adalah 5, yaitu Bapak mampu mengangkat tangan Bapak melawan arah gravitasi dan ketika saya lakukan tekanan tadi, Bapak bisa menahannya. Nah, baik, di pemeriksaan tonus otot ini ada beberapa poin, yaitu poin 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 yang dapat kita berikan kepada klien. Poin 5 yaitu apabila klien mampu mengangkat tangannya dan bisa menahan tekanan yang kita berikan. Nah, poin 4 kita berikan jika klien mampu mengangkat kedua tangannya dan sewaktu kita kasih tekanan klien tidak mampu untuk menahannya. Nah, lalu poin 3 yang kita berikan yaitu apabila klien mampu mengangkat tangan sebentar lalu dia menjatuhkan tangannya lagi. Itu kalau di poin 2 itu klien tidak mampu mengangkat tangannya, akan tetapi dapat hanya menggerakkan jari-jarinya saja. Dan poin 1 itu klien tidak mampu mengangkat tangan dan menggerakkan jarinya, akan tetapi saat kita palpasi seperti ini tonus otot dari si klien itu masih terasa. Dan poin 0 itu pasien tidak dapat bergerak sama sekali. Oke, baik, selanjutnya jikalau kita melakukan pemeriksaan tonus otot tadi dan kita dapati poin 2, 1 atau 0, lalu kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan trofi otot. Nah, caranya itu kita raba di bagian lengan atas pasien, lalu suruh menggerak-gerakkan jari dan mengangkat lengannya ke atas dan ke bawah, dan kita periksa apakah ada terdapat pergerakan tonus otot atau tidak. Oke, baik Bapak, boleh Bapak rentangkan tangannya.
Oke, Bapak boleh mengepalkan jarinya. Oke, selanjutnya Bapak boleh mengangkat tangan Bapak. Oke, turunkan. Oke, sekali lagi. Oke, turunkan. Nah, baik. Nah, di sini tonus otot Bapak terasa ya waktu kita mengangkat dan menurunkannya tadi, itu berarti normal ya, Pak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik regional, yaitu dari kepala sampai kaki. Nah, yang pertama itu kita inspeksi dulu keadaan kepala atau keadaan tubuh dari klien. Nah, kita lihat apakah ada benjolan ataupun kemerahan atau tidak di bagian leher dan kepala, dan kita perhatikan juga kesimetrisan antara kedua pundak dari klien, apakah yang kiri dan kanan simetris atau tidak. Nah, selanjutnya kita palpasi, itu kita mulai di bagian daerah kepala, itu kita membentuk tangan seperti ini, yang jari manis dan jari kelingking kita taruh di leher, dan ini di dekat vena jugularis, dan ini di bagian cerebral belakang. Nah, kita inspeksi, kita palpasi apakah terdapat benjolan atau tidak. Apakah terasa nyeri, Bapak? Tidak. Oh, tidak ya, Pak. Lalu selanjutnya itu kita palpasi di bagian daerah pundak dari klien, dan kita periksa juga apakah terdapat nyeri atau ada benjolan atau tidak. Oke, baik Bapak, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Oh, tidak ya, dan saya periksa pun tidak ada terdapat benjolan, dan itu berarti normal. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan memeriksa di bagian lengan dari klien. Oke Bapak boleh mengangkat tangan Bapak ke atas, diluruskan ke atas Bapak. Oke, bisa diluruskan ke samping. Oke, bisa Bapak turunkan. Apakah terasa nyeri Bapak waktu menggerakkan tadi? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Nah, itu berarti keadaan dari lengan si klien itu normal. Nah, selanjutnya itu kita akan mempalpasi di bagian siku dari si klien. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Tidak. Dan saya periksa pun tidak terdapat benjolan ya Bapak, bagian lengan Bapak. Oke, selanjutnya itu kita akan memeriksa gerakan kepala dari si klien. Oke, baik Bapak bisa menengok ke atas dan ikuti saya seperti ini. Oke, baik. Lalu ke bawah, lalu ke samping kanan seperti ini. Nah, ke samping kiri Bapak. Nah, Bapak boleh memutarkan kepala Bapak seperti ini, dan perlawanan arah Bapak. Coba. Oke, apakah terasa nyeri? Tidak. Waktu menggerakkan tadi tidak ya Pak. Nah, kalau kalian tidak merasakan nyeri, itu berarti keadaannya normal. Oke, baik, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan di punggung klien. Nah, yang pertama itu kita inspeksi dulu keadaan dari punggung klien, itu apakah ada keabnormalan atau tidak, dan kita lihat di sini apakah terdapat lordosis, kifosis ataupun skoliosis, dan ataupun adanya gibus atau tonjolan di bagian punggung klien. Nah, baik Bapak, saya periksa dulu di bagian punggung Bapak ya. Bapak dalam keadaan tegak nih ya Pak. Oke. Nah, dilihat di sini di bagian punggung klien itu tidak ada mengalami kelainan yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan mempalpasi, yaitu dari bawah ke atas dari punggung klien. Oke, baik Bapak, saya periksa dulu ya di bagian bawah belakangnya. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Tidak ya. Dan saya periksa pun tadi tidak terdapat adanya tonjolan yang abnormal ya Pak. Nah, selanjutnya itu kita akan mempalpasi di bagian depan juga. Oke, baik Bapak, saya palpasi dulu ya di bagian depan. Itu yang pertama di bagian dada, lalu selanjutnya di bagian abdomen. Nanti Bapak boleh menghirup nafas secara normal, menghembuskan. Oke, sekali lagi. Oke. Apakah tadi terasa nyeri Bapak waktu saya mempalpasi? Tidak ya. Nah, dan kita suruh juga pasien untuk bernafas secara normal, dan keadaan tonus otot dari klien pun itu normal.
Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian kaki. Yang pertama itu kita inspeksi terlebih dahulu dan kita lihat apakah antara kaki kanan dan kaki kiri itu sejajar atau tidak. Yang kita lihat pada pasien Bapak Azan ini kakinya sudah sejajar. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan melakukan pengukuran itu dari mata kaki ke pinggang, lalu selanjutnya dari mata kaki ke arah pusat. Itu diawali dari sini sampai sini, lalu selanjutnya dari sini ke pusat. Oke, kita lakukan juga di bagian yang kanan seperti ini. Terus selanjutnya, nah, oke, baik, dari pengukuran yang telah kita lakukan tadi kita dapati bahwa panjang antara kaki kanan dan kaki kiri klien itu sama. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian fisik khusus. Ada 4. Yang pertama itu kita akan melakukan uji valens. Nah, uji valens ini tujuannya kita akan memeriksa apakah si klien ini menderita tunnel carpal atau tidak. Nah, baik Bapak, sekarang kita akan melakukan uji valens dulu. Nah, tangan Bapak boleh seperti ini. Nah, lalu lipatkan seperti ini Bapak. Ditahan ya Bapak selama 1 menit. Nah, boleh dilepaskan. Nah, gimana rasanya Pak? Ada rasa kesemutan atau tidak? Tidak. Oh, tidak ya Pak. Nah, jikalau klien tidak merasakan kesemutan itu berarti uji valensnya normal, dan jikalau klien mengalami kesemutan itu bisa diindikasikan bahwa klien ini mengalami tunnel carpal. Nah, lalu selanjutnya yaitu di bagian pemeriksaan fisik khusus kita akan melakukan uji TINELS. Nah, baik Bapak, boleh diapakan dulu pergelangannya. Bapak tekukan boleh. Nah, saya akan memperkusi bentar ya Pak. Apakah terasa kesemutan Bapak waktu saya memukulnya tadi? Tidak. Oh, tidak ya. Oke, ini berarti keadaan dari pergelangan tangan Bapak normal ya. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji patella di bagian kaki klien. Itu kita angkat dalam keadaan menggantung dan kita perkusi dengan menggunakan refleks kamera. Oke, Bapak, ditahan dulu kakinya, digantungkan saja. Oke, normal ya Pak. Nah, kita cobakan di kaki kanan. Itu lagi. Kita masukin aja Pak. Oke, baik. Lalu selanjutnya itu yang terakhir itu kita ujikan, kita lakukan uji balon untuk melihat apakah terdapat tonjolan di bagian kaki klien ini atau tidak. Kita palpasi dua-duanya. Nah, yang kita perhatikan di sini yaitu apakah di bagian kaki klien ini terdapat benjolan atau tidak, dan apakah tadi saya waktu mempalpasi Bapak merasakan nyeri? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, baik. Nah, itu berarti keadaan dari kaki klien ini normal. Oke, baik Bapak, seluruh tindakan kita sudah selesai. Saya sudah memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan pemeriksaan tadi? Saya merasa senang sih Pak, karena saya mengetahui bahwa kondisi saya itu normal. Mantap Pak, alhamdulillah Pak. Ya, Pak. Nah, sebelum saya pamit, ada lagi yang ingin Bapak tanyakan ke saya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, karena kontrak waktu kita juga telah selesai, saya mau pamit dulu. Selamat istirahat ya Pak. Oke, baik. Nah, kalau gitu saya pamit dulu. Nah, nanti kalau Bapak ada pertanyaan atau butuh bantuan, Bapak bisa memanggil saya di station, atau Bapak boleh memencet tombol yang ada di samping tempat itu Bapak. Oke. Nah, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Oke, baik. Sekian video WSL saya. Jikalau ada salah perkataan, salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.